Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda bang kakak. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya ya, keberlimpahan, kebahagiaan serta kemudahan-kemudahan setiap urusan yang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Baik, sepertinya pembahasan terkait tentang kewajiban ini sangat-sangat diminati ya. Oke, karena kemarin banyak yang komen untuk dilanjutkan pembahasannya, karena sebenarnya keilmuan tentang spiritual langit atau spiritualitas, tentang ikhtiar langit ya, bagaimana caranya melunasi kewajiban, itu tidak bisa kita bahas satu kali. Dan insya Allah saya akan bahas sampai selesai terkait bagaimana caranya untuk mengundang keajaiban agar Allah lunaskan kewajiban kita. Sekali lagi Allah yang lunaskan ya. Dan sudah ada 3 atau 4 video sebelumnya, ini lanjutannya. Dan kali ini saya akan bahas tentang riyadhahnya, 100% riyadhah, amalan atau zikir, bagaimana caranya agar rezeki berlimpah kemudian Allah lunaskan secara ajaib kewajiban kita. Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum saya lanjut pembahasannya, saya ingin informasikan untuk tanggal 22 Februari saya kembali adakan seminar online dengan tema financial healing. Karena salah satu penghambat rezeki datang kepada kita adalah karena kita memiliki trauma terkait tentang finansial. Memang kadang-kadang ini tidak mudah untuk disadari ya, karena memang secara keilmuannya kan harus ditemukan di mana letak kesalahannya kemudian diatasi. Nah, untuk itu saya akan membantu Anda untuk menemukan di mana letak traumanya Anda atau mental blocknya Anda. Jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Tanggal 22 Februari ya, hari Kamis malam Jumat, kajian rutin pukul 19.30 sampai selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelas eksklusif selama 6 bulan kembali saya adakan. 6 bulan loh ya, dengan pertemuan 1 minggu sekali, yaitu di hari Jumat malam pukul 19.30 sampai selesai. Nah, di situ banyak hal yang bisa kamu dapatkan. Tidak hanya pertemuan di Zoom meeting saja, tetapi Anda juga akan mendapatkan rekamannya, juga Anda mendapatkan video edukasinya, dan juga akan mendapatkan audio terapi program pulang bawah sadar. Jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri. Baik, saudaraku, kali ini kita akan bicara tentang riyadhahnya. Tapi sebelum kita bicara tentang riyadhahnya, amalannya atau zikirnya, saya harus luruskan dulu sudut pandang Anda tentang wiritan atau zikir terkait tentang apapun bermasalahnya, termasuk lunas kewajiban insya Allah. Karena banyak banget yang sudah merasakan dari manfaat atau barokah atau karomahnya dari riyadhah tersebut. Tapi saya harus jelaskan dulu supaya tidak bergantung pada riyadhahnya. Hakikinya kita mutlak harus bergantung kepada Allah ya. Jadi apapun ikhtiarnya, apapun usahanya di muka bumi ini, pada intinya itu Allah yang berperan. Jadi saya pernah katakan bahwa Allah itu sedang mewujudkan sesuatu dalam hidup kita melalui sangka atau pikirannya kita, melalui diri kita. Jadi bagaimanapun kita terhubung, kita terkoneksi, kita tidak bisa lepas dari dari pantauan Allah, tidak bisa lepas dari kuasanya Allah itu sendiri. Jadi bagaimanapun ini harus dibangun sebuah kesadaran dan harus tepat tepat sudut pandangnya. Jadi amalan atau wiritan atau riyadhah apapun itu sebenarnya tidak mengabulkan apapun, tidak mengabulkan doa. Jadi jangan tumpukan pikiran Anda atau hidup Anda atau diri Anda kepada amalan. Banyak loh sebenarnya yang salah tempat. Bisa kelihatan sebenarnya jika ada atau mungkin Anda banyak sudah mengamalkan sesuatu tetapi tidak berdampak, seperti tidak ada hasil. Kira-kira Anda merasakan apa yang saya katakan nggak? Kalau Anda merasakan apa yang saya katakan, saya minta komentar ya. Dari situ nanti saya bisa buat video lanjutannya. Kenapa itu tidak berdampak? Karena memang salah sudut pandangnya, kurang tepat sudut pandangnya. Jadi sebenarnya wirid atau zikir itu diperuntukkan untuk diri kita, untuk hati kita. Jadi tadinya kita gelisah, kita takut, kita tidak tenang, kita was-was, kita panik dan lain sebagainya. Nah, guna dari wirid dan atau zikir atau riyadhah yang Anda baca, apapun tujuan Anda, apapun niat Anda,
sehingga Anda membaca amalan tersebut, itu diperuntukkan ke dalam hati Anda. Jadi ketika Anda membaca, harapannya adalah membuat hati itu menjadi siap, membuat hati menjadi tenang, menjadi sesuai yang Anda harapkan, kebutuhan spiritual, kebutuhan jiwa. Jadi kalau tidak tenang lalu baca sesuatu, itu tujuannya agar tenang, jadi bukan mengabulkan doa. Nah, ketika tenang, ketika hati siap, ketika hati tawakal, ketika hati let go, disitulah baru energi bekerja, kemudian berdampaklah atau melahirkan sebuah solusi. Allah yang berikan solusi. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Ketika Anda sudah berada di mindset yang tepat, ketika Anda sudah berada di sudut pandang yang tepat seperti yang saya jelaskan tadi, maka di sini Anda akan enjoy dalam mengamalkan sesuatu. Ya, karena di sini saya akan bicara tentang riyadhahnya, ya magnet uang. Dan kebanyakan yang mengamalkan oleh Allah diberikan solusi kemudian dilunaskan kewajibannya. Yang menjadi misteri itu waktunya terjadi kapan itu ya. Jadi saya tidak bisa pastikan ini terwujudnya berapa hari gitu. Enggak ada ketentuan tentang itu. Ada yang dalam 1 minggu, ada juga 1 bulan, ada juga sampai bertahun-tahun. Nah biasanya kasus-kasus yang bertahun-tahun ya baru Allah lunaskan itu biasanya angkanya gede. Karena mempengaruhi diri ya. Jadi ada orang yang menganggap bahwa hutangnya miliaran itu besar, walaupun realitanya besar, tapi bawah sadar itu membutuhkan angka itu menjadi kecil menurut sudut pandang bawah sadar. Ini kali ini penjelasannya sangat detail teman-teman. Nah, kemudian ketika sudah benar ya intinya sudut pandangnya, baru kita akan bicara tentang riyadhah ya. Nah, riyadhah apa yang harus diamalkan? Pertama, perbanyak istighfar. Karena bagaimanapun harus kita akui, kita sadari bahwa kita sudah mendolimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena mengambil kewajiban atau hutang itu sendiri, itu adalah keputusan kita loh. Itu adalah keputusan kita. Nah, maka gugurkan di dalam hati Anda tentang kejadian berulang yang disebabkan oleh luka batin terhadap hutang itu sendiri. Ini sebenarnya terkait tentang financial healing, ada trauma di situ. Itu harus dibereskan dan digugurkan. Kemudian diistighfarkan. Untuk menggugurkan itu dengan cara beristighfar. Istighfarnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi saya ulangi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikan ya, sangat-sangat ajaib amalan ini atau doa ini ya. Di sini tidak ada permintaan sebenarnya. Tidak ada meminta agar Allah lunaskan kewajiban, enggak ada. Ini sifatnya umum. Karena kita selama ini mendefinisikan doa itu hanya melulu tentang permintaan. Pernah nggak berpikir kalau ternyata doa itu juga tentang komunikasi, tentang pengakuan, dan tentang banyak hal. Tetapi kita sempitkan doa itu kita maknai adalah sebuah permintaan saja. Kalau tidak meminta berarti tidak berdoa. Padahal komunikasi yang sifatnya pengakuan kehambaan dan keesaan Allah itu juga doa. Tetapi kesannya tidak spesifik. Tenang saja, masalah spesifik ataupun tidak, itu Allah tetap sudah tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perhatikan, Anda bisa cari apa artinya, itu bab pengakuan. Dan itu doanya Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus punya keinginan agar keluar dari perut ikan. Tetapi doanya bukan ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini. Enggak berdoa begitu, tetapi lebih kepada pengakuan, alhasil Allah keluarkan. Nah, singkat cerita, kita juga perlu mengamalkan seperti ini. Jadi sebenarnya minusnya kita, kekurangan kita adalah pengakuan. Ya, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sampai menembus perasaan, sampai kita tahu bahwa, sampai kita sadar maksudnya ya, bahwa diri kita ini memang dolim. Diri kita inilah yang dolim terhadap diri kita sendiri. Jadi tidak ada orang lain mendolimi kita, itu nggak ada. Lebih-lebih Allah itu nggak mungkin, karena Allah itu maha sayang, maha kasih. Oke, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian itu diamalkan setiap kali Anda ingat sebanyak-banyaknya. Nggak ada ketentuan berapa banyaknya di sini, sebanyak-banyaknya sampai menembus ke dalam rasa. Kemudian baca amalan yang sering saya sampaikan di channel YouTube, tetapi luar biasa ternyata dampaknya. Tapi ya itu tadi, kuncinya adalah di mindset ya.
Anda boleh baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Mannan, ya Fattahu, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Saya ulangi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Mannan, ya Fattahu, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Baca itu sekali lagi esensinya ada di perasaan loh. Intinya ada di perasaan. Baca itu gak usah banyak, tetapi sekali duduk dengan khusyuk baca 111 kali. Ini murni riyadhah untuk menarik rezeki. Tapi jangan bergantung kepada amalan ini. Amalan ini tidak akan memberikan solusi apapun, tidak akan mewujudkan apapun. Amalan ini hanya bekerja untuk dirimu agar dirimu sadar bahwa amalan itu akan membuat energimu positif lewat ketenangan, lewat let go, lewat merasa dekat sama Allah. Jadi jangan berpikir bahwa riyadhah yang saya berikan ini akan mengabulkan doa. Tidak, riyadhah ini adalah wasilah agar Allah berikan jawaban karena kesiapan dasar dari energi di dalam diri kita. Oke, selesai sampai di situ. Dan ada pula yang harus dilakukan, yaitu bertawassul atau berfatihah. Kepada siapa berfatihah? Pertama kepada Rasulullah, ya. Kemudian kepada 4 sahabat, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Affan, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Setelah dari 4 ini, kemudian Anda berfatihah untuk diri Anda sendiri, ya. Anda berfatihah untuk diri Anda sendiri. Dan bertawassul ini dibacanya sebelum Anda membaca tadi tuh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani. Sebelum membaca itu, nah setelah bertawasul baru membaca itu. Nah di dalam tawasul tolong tambahkan, saya mumpung lagi ingat, tolong tambahkan guru Anda, tersambung kepada guru Anda, siapapun guru Anda. Bertawasul, berfatihah kepada dia. Kalau memang misalkan bingung kepada siapa, saya tidak pernah berguru. Man ajazani wa man ajazahu wa liman ajazahum hatta ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah cukup begitu. Kemudian baca tadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, ya Fatahu, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Baca itu 111 kali dengan perasaan. Saya sarankan membacanya boleh sebelum tidur atau bangun malam tahajud baru Anda baca. Tetap bagaimanapun semua ada sebabnya, semua ada polanya, saudaraku ya. Jadi jangan terburu-buru, walaupun Anda butuhnya buru-buru. Jangan terburu-buru. Kita ada dalam kendalinya Allah. Dan hidup kita bukan kita yang menentukan. Walaupun kita yang merencanakan, tapi pada akhirnya Allah yang menentukan. Mungkin kalimat saya agak sedikit berbeda dengan motivasi yang ada, yang pernah Anda dengar, mungkin Anda pernah baca. Yang merencanakan kita, tapi yang mewujudkan Allah. Kita ada dalam satu kendali, dikendalikan oleh energi yang maha dahsyat. Kalau bahasa saya adalah dikendalikan oleh Zat Tunggal tiada tanding, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memohonlah, mendekatlah kepada Allah. Allah sangat bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi pasti. Allah sangat bisa membuat sesuatu yang menurut Anda tidak masuk akal tapi bisa terjadi. Karena Allah semua yang menentukan, Allah semua yang menggerakkan. Hidup kita tidak harus logika. Tidak harus logika. Karena banyak kejadian dalam hidup kita itu nggak masuk logika kita, nggak masuk akal, tapi terjadi saja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah sedang meyakinkan diri kita bahwa ada kendali dirinya di luar kendali kita. Berdoa itu kewajiban kita sebagai manusia. Memohon sesuatu kepada Allah itu kewajiban kita. Dan berdoa atau meminta atau komunikasi atau pengakuan tadi, itu bentuk bahwa dirimu hamba, dan itu bagus banget. Jadi mengakulah serendah-rendahnya di hadapan Allah, jangan pernah merendah di hadapan manusia. Lakukan riyadhah ini. Ikuti penjelasannya. Kalau Anda nggak paham, putar ulang agar Anda dapat esensi dari apa yang saya maksud. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya punya pertanyaan seperti pertanyaan yang sebelumnya. Kira-kira mau kita lanjutkan tidak? Bab tentang lunas hutang atau lunas kewajiban. Kalau iya, saya akan bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.